Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, syekh kenapa anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, gak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini gak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya gak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik gini, ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu masih dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu.
istri antum ini Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu alam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih